Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas kekuatan benteng di baris ketujuh. Bagian pertama dari video ini, kita meninjau sebuah posisi sebagai gambaran betapa kuatnya benteng di baris ketujuh. Dan pada bagian kedua dari video ini, akan membahas partai dari Capablanca, salah satu master terbaik dalam ending. Sekarang pandangan mata Anda tertuju pada diagram berikut. Setelah benteng berada di baris ketujuh, putih memiliki peluang menang yang sangat besar, dikarenakan benteng hitam menjadi pasif, mempertahankan pion B7, dan raja hitam dibatasi pergerakannya di baris ketujuh. Ada 3 keuntungan strategis yang bisa didapat dari benteng di baris ketujuh. Pertama, memberi keuntungan bagi raja putih, di mana raja putih dapat menjelajah permainan dengan aktif. Sedangkan raja hitam terjebak dalam posisi bertahan mempertahankan pion di baris ketujuh. Yang kedua, benteng di baris ketujuh akan memberi energi bagi pion putih. Seperti yang kita lihat di diagram, struktur pion di sayap raja adalah bangunan simetris. Tetapi mengapa pion putih lebih memiliki masa depan yang cerah dibandingkan pion hitam? Hal ini terjadi karena keberadaan benteng di baris ketujuh. Pion akan dinamis jika dibantu dengan pergerakan raja. Dan dalam momen ini, raja hitam harus terikat di baris ke-8. Keuntungan ketiga adalah pion B7 menjadi target serangan, membuat benteng hitam berada dalam posisi pasif mempertahankan pion. Berikut kita akan melihat kekuatan benteng di baris ketujuh dalam sebuah partai yang terjadi pada tahun 1924 antara Jose Raul Capablanca versus Tartakower. Capablanca salah satu pemain yang sulit dikalahkan ketika ia berada di puncak karirnya. Salah satu kelebihannya adalah nalurinya dalam bermain ending. Dia mampu melakukan apa yang harus dilakukan oleh seorang yang benar-benar memahami strategi posisional, memahami mana pion yang harus dikorbankan, mana petak yang harus diperjuangkan. Pada model bangunan ini, Capablanca sudah membayangkan bagaimana caranya agar benteng bisa berada di posisi strategis. Hal pertama yang dilakukan adalah melemahkan struktur pion hitam di sayap raja. Seperti yang terlihat dalam diagram, 3 pion putih berada di sayap raja berbanding 2 pion hitam. Dan Capablanca memahami situasi yang terjadi di atas papan. Dia mendorong H5. Dorongan pion ini setidaknya memiliki 2 tujuan. Yang pertama melemahkan struktur pion hitam di sayap raja, sehingga hitam tinggal memiliki 1 pion di sayap raja. Dengan demikian mudah mendapat serangan dari perwira. Dan yang kedua, membuka jalan bagi benteng untuk masuk melalui jalur H. Tartakower sebagai pemain hitam merespon benteng F6. Pion G kali H adalah sebuah kesalahan, sebab pion F4 putih menjadi kuat dan dominan. Setelah benteng H1, pion H5 menjadi lemah. Capablanca lalu menukar pion, dan pion hitam juga memukul. Kemudian Capablanca mulai menjalankan imajinasinya dengan benteng H1. Sebuah strategi menempatkan benteng di baris ketujuh. Sementara benteng hitam harus mempertahankan pion G6 dari ancaman gajah. Tartakower menjawab raja F8, dilanjutkan benteng H7, dan ini adalah petak idaman bagi benteng. Hitam lanjut dengan benteng C6, disusul dengan langkah yang sangat kuat, pion G4, memancing benteng memukul pion.
Tetapi hal ini tidak dilakukan Tartakower. Jika dia melakukannya, maka gajah kali pion. Dua pion bebas akan memberi kemenangan bagi putih. Di sini Tartakower membawa kudanya ke C4. Dan langkah yang memberi tekanan bagi hitam, pion G5. Pion F5 adalah sebuah kesalahan, sebab membantu hitam menghilangkan pion lemahnya. Pion G6 adalah pion lemah. Putih sebaiknya tidak menukar pion lemah hitam. Setelah terjadi pertukaran pion, hitam bisa memperbaiki posisinya dengan kuda D6. Sekarang pion C3 dalam ancaman. Oke, kita kembali. Di sini hitam lanjut dengan kuda skak, raja F3, dan kuda F5. Sepertinya hitam telah mampu memperbaiki posisinya dengan manuver kuda. Tetapi Capablanca telah membayangkan sebuah posisi, yaitu kekuatan benteng di baris ke-7. Dia terlebih dahulu menyederhanakan bangunan catur dengan menukar gajah dengan kuda. Pion kali gajah. Mungkin Anda bertanya, bisakah Capablanca memenangkan partai ini? Bukankah pion C3 dalam ancaman benteng? Anda perlu ingat, Capablanca adalah seorang pejuang, dan ia akan berjuang habis-habisan untuk mewujudkan idenya. Lantas apa ide dari Capablanca? Di sini dia membayangkan rajanya berada di petak F6. Dan Capablanca akan mewujudkan idenya meski dia mengorbankan pion C3. Dia melangkah raja G3. Tartakower dengan gembira memukul pion. Sambil skak. Dengan senang hati pula, Capablanca membawa rajanya ke H4. Petak F6 sudah semakin dekat. Permainan berlanjut dengan benteng F3, dan kembali Capablanca melakukan langkah yang brilian dengan pion G6. Membiarkan pion F4 dipukul demi memuluskan perjalanan raja ke F6. Kembali Tartakower memukul pion, disusul raja G5, benteng E4. Di sini Tartakower mulai melihat bahaya yang mengancam jika raja menempati petak F6. Dia tidak memukul pion D4. Kemudian Capablanca menempatkan rajanya di F6. Ancaman skakmat dengan benteng. Direspon raja G8, benteng skak, raja H8. Setelah hitam membantai pion putih, sekarang giliran Capablanca membantai pion hitam. Benteng kali pion. Dan raja kembali berada dalam ancaman skakmat, membuat benteng turun ke baris 8. Capablanca lalu menghilangkan satu-satunya pion yang mengganggunya, raja kali pion. Benteng E4, dan raja kembali ke F6, disusul benteng skak, raja E5, mengancam menghilangkan pion D5. Tartakower merespon dengan benteng G4, pion G7 skak, raja G8, benteng kali pion, benteng G1, diikuti raja kali pion D5. Putih telah mendapat 4 pion sebagai imbalan atas pengorbanan 2 pion sebelumnya. Investasi yang sangat bagus. Permainan berlanjut dengan benteng C1, raja D6, benteng C2, pion D5, benteng C1, benteng diadu,
benteng A1, raja C6, benteng kali pion, pion D6, dan hitam menyerah. Bagaimanapun dia tak mampu menghentikan pion bebas.